Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya memohon maaf terlebih dahulu karena seharusnya hari ini kita akan mulai perkuliahan sebenarnya bisa via offline, tapi karena ada instruksi dekan terkait dengan Milad FKIK, maka di pagi harinya kalian diarahkan untuk mengikuti zikir bersama sebagai rangkaian dari penutupan acara Milad. Dan di sore hari saya juga tidak bisa karena ada pihak instansi dari tempat magang mahasiswa yang akan datang ke kampus dan kami akan melakukan seminar magang di situ di jam 2 siang ini. Makanya saya rasa akan mepet. Hanya saya berikan rekaman karena saya takutnya tidak bisa memburu sampai dengan akhir materi. Maka materi awal ini saya berikan via rekaman, kemudian di hari selanjutnya kita akan masuk via offline di kampus. Nah, untuk pertemuan pertama, seperti mata kuliah yang pernah kalian jalani, biasanya kan di pertemuan pertama itu adalah pengenalan, kontrak kuliah, eh, dan materi-materi awal. Maka saya pun demikian. Eh, ini adalah kontrak perkuliahan. Kita akan kuliah dari hari ini, 22 November, sampai dengan 4 Desember. Eh, saya sudah update sebenarnya di Lentera RPS dari mata kuliah ini serta buku bacaan yang dapat kalian akses untuk menambah pengetahuan mengenai mata kuliah psikologi industri. Ini adalah komposisi nilai, jadi kehadiran, keaktifan, serta attitude kalian itu punya proporsi 20%. Kemudian ada penugasan 30%, UTS 20%, kemudian ada UAS yang berupa proyek turun lapangan kurang lebih 30%. Kuliahnya akan secara hybrid, ada yang offline, ada yang online. Nah, kebetulan hari ini kita akan online terlebih dahulu. Ini course guide-nya, jadi sudah direncanakan ya dari hari ini sampai dengan hari terakhir di tanggal 4 Desember itu. Jadi nanti yang akan saya jelaskan adalah menyangkut pengantar psikologi sampai dengan seleksi pegawai training. Saya juga akan mengumumkan penugasan untuk kalian karena di hari Senin dan Selasa 25 November sampai 26 itu adalah kalian yang akan presentasi. Kebetulan ini kelasnya kelas besar ya, ada 30-an lebih 37 kalau saya tidak salah di Lentera. Maka nanti saya akan bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok, masing-masing akan mempresentasikan salah satu dari tema ini, mulai dari motivasi kerja, job performance, sampai dengan kepuasan kerja. Untuk kelompoknya, itu yang akan menjadi kelompok kalian sampai akhir mata kuliah. Jadi silakan dibangun chemistry agar tugas-tugas yang kalian kumpulkan juga itu bisa lebih baik. Nah, kemudian di tanggal 27 November kita libur pilkada. Kemudian di tanggal 28 November kita akan UTS. Saya rencanakan UTS-nya ini secara lisan di prodi, mungkin masuk 2 sampai 3 orang. Kemudian saya tanyakan mengenai materi-materi dari pengantar psikologi sampai dengan yang kalian presentasikan di hari Selasa. Kemudian di hari Jumat giliran saya lagi yang akan menjelaskan mengenai manajemen stres kerja, produktivitas kerja, serta penjelasan mengenai proyek UAS-nya. Jadi nanti UAS-nya ini akan turun lapangan, kelompoknya tetap sama, 6 kelompok pembagian ini. Kemudian kalian akan turun mengukur bagaimana kondisi psikologis pekerja di dunia industri informal, karena informal lebih mudah kemudian kalian masuk tanpa harus membuat surat izin terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya ada yang ke industri formal juga boleh juga sebenarnya. Cuman mungkin kita akan terkendala penyuratan. Selanjutnya kalian turun lapangan terus sampai dengan akhir perkuliahan. Jadi saya akan menganggap proyek UASnya itu sudah selesai ketika kalian mengumpulkan laporan. Nanti akan saya berikan template laporannya agar seragam serta rubrik penilaian dari UAS tersebut. Jadi full kita kuliah offline di kampus itu sampai di hari Jumat minggu depan saja. Oke. Nah, setelah course guide ini, saya juga akan menyampaikan kelompok kalian di akhir perkuliahan online hari ini, serta penugasan individu.
Jadi ada tugas individu dan tugas kelompok ini untuk menyiapkan presentasi. Nah, kita masuk di psikologi. Kayaknya kalian sudah mengambil psikologi kesehatan ya? Atau kalau mungkin kalian belum ambil mata kuliah psikologi kesehatan, kalian sudah pernah mengambil dasar Promkes. Nah, psikologi industri pasti akan menyangkut sedikit tentang teori-teori perubahan perilaku. Nah, psikologi itu apa? Kalau di sini psikologi adalah ilmu mengenai manusia terkait tingkah lakunya, kognitifnya, emosinya, serta motivasinya. Jadi terkait perilaku, pengetahuannya, masuk di situ juga aspek sikap dan lain sebagainya. Dan kita tahu kalau pengetahuan, sikap, dan perilaku atau tindakan, bukan perilaku atau tindakan ya tindakan, itu merupakan ranah perilaku yang kalian sudah pernah pelajari di teori perubahan perilaku pada mata kuliah dasar Promkes. Nah, jadi psikologi industri ini sendiri berdasarkan Muchinsky, dia bilang bahwa psikologi industri adalah studi yang mengenai hubungan antar manusia dengan dunia kerja. Kemudian kalau Naylor, dia bilang bahwa psikologi ini adalah penerapan yang sederhana atau pendalaman dari fakta dan prinsip psikologis yang kaitannya dengan dunia bisnis. Biasanya kalau kalian search materi, mereka akan menggabungkan antara psikologi industri dan organisasi. Dia bawa itu dan organisasi. Tapi sebenarnya pada hakikatnya sama saja. Psikologi industri ini menjadi nama mata kuliah karena itu adalah nama mata kuliah yang ada di kurikulum nasional Kesmas. Maka kita ikuti namanya seperti itu. Tapi ya kita tahu dalam satu industri pasti ada organisasinya kan. Pasti ada siapa yang punya, atau minimal kalau industri informal ada yang punya, kemudian ada pekerjanya. Tapi kalau di industri formal itu kemudian menjadi lebih kompleks lagi. Ada yang direktur, wakil direktur inilah, wakil direktur ini, kemudian ada koordinator ini, koordinator ini. Nah itu. Makanya biasanya ketika kalian cari materi, industri dan organisasi itu menjadi satu gandengan. Kemudian secara umum psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam dunia kerja, di mana manusia memiliki peran sebagai pekerja, baik itu secara individual maupun kelompok. Kalau psikologi industri sendiri dalam pandangan Islam sebenarnya dipandang untuk memahami karyawan. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas dan mencerminkan nilai spiritual. Jadi diharapkan dengan adanya psikologi industri itu, ketika diterapkan psikologi industri di dalam suatu tempat kerja, maka karyawan bisa lebih produktif lagi, bisa lebih termotivasi lagi untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka. Dalam ayat Al-Quran ada beberapa surah yang terkait dengan psikologi industri seperti surah At-Taubah ayat 105 di mana di At-Taubah ayat 105 ini diperintahkan seseorang untuk bekerja dengan niat ibadah dan semangat pelayanan. Jadi kalau di At-Taubah kan kita disuruh untuk kalau kita bekerja maka itu adalah salah satu uh, salah satu hal yang menjadi pahala. Kemudian An-Nahl ayat 97 mengenai janji Allah untuk memberikan kehidupan yang baik bagi orang yang beramal soleh. Nah, salah satu bentuk amalan itu adalah bekerja dengan sebaik mungkin. Di Al-Baqarah ayat 145 kita didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling mengingatkan. Nah, kenapa kemudian psikologi industri? Karena dianggapnya kalau psikologi industri diterapkan, maka pekerja bisa lebih baik lagi dalam bekerja, lebih produktif lagi. Ini sejarah awal psikologi industri. Jadi sebenarnya sudah dari lama ya, dari 1901 Walter Dilskot sudah menerbitkan buku mengenai teori advertising yang di dalamnya ada sedikit unsur psikologi karena pengiklanan itu harus ketika kita mau iklan itu menarik, maka kita harus pikirkan bagaimana kondisi psikologis orang yang melihat iklan tersebut. Terus ada Hugo Munsterberg, dia menulis buku mengenai Psychology of Industrial Efficiency. Ini sudah lebih mengerucut lagi betul-betul psikologi di industri. Sampai dengan perkembangan psikologi industri di Indonesia di 1950 sudah diadakanlah tes psikologi di Pusat Psikologi Angkatan Udara untuk menyeleksi orang-orang yang ingin masuk menjadi anggota
Angkatan Darat. Sampai sekarang pun ketika saya mendaftar CPNS dosen di UIN, ada juga psikotesnya. Jadi psikotes itu kayak berlapis ya. Psikotes ketika proses seleksi, itu ada psikotes dari UIN sendiri. Nah, kemudian setelah saya diumumkan lulus menjadi calon pegawai negeri sipil dosen di UIN, eh, saya diwajibkan untuk mengikuti tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan itu ada juga rangkaiannya psikotes lagi. Kalau nggak salah berapa? 500 500 no 500 nomor apa berapa ya? Pokoknya banyak sekali kayak keluaran pas tes kesehatan itu. Jadi betul-betul berlapis. Nah, ini kemudian menjadi salah satu bentuk eh, keseriusan pemerintah dalam menerapkan psikologi ketika mereka menyeleksi karyawan atau pekerja di dalam suatu industri atau organisasi. Ini tujuannya meningkatkan produktivitas, kepuasan, dan menurunkan tingkat pergantian karyawan. Karena dianggapnya ketika diterapkan psikologi industri ada psikotes, maka kemungkinan kalau di seleksi pertama memang dilihat kalau misalnya tidak sesuai dengan kemauan mereka, maka kita akan ditolak. Nah, tapi ketika misalnya kita sudah diterima, kemudian ada lagi psikotes selanjutnya, nah itu sebenarnya adalah salah satu bentuk screening. Screening awal dari satu institusi atau instansi mengenai ini orang mungkin ada bermasalah di kecemasannya, maka mungkin bisa diberikan treatment awal dulu agar dia bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, terkait psikologi, saya sudah spill sedikit tadi di awal mengenai psikologi ini erat kaitannya dengan perilaku. Nah, kalian sudah pernah mungkin mendapatkan ini ada teori perubahan perilaku Skinner mengenai stimulus. Jadi, perilaku itu bisa berubah ketika ada stimulus atau rangsangan. Kemudian bagaimana kemudian organisme atau pekerjanya, kita ambil kata pekerja di sini karena kita ketiga, kemudian mengolah stimulus atau rangsangan itu, baru kemudian si pekerja memberikan respon. Nah, responnya ini menurut Skinner ada dua, ada namanya covert atau respon tertutup, covert respon, dan ada overt atau respon terbuka. Kalau respon tertutup itu berarti contoh ya, misalnya ada stimulus, ada arahan. eh, Pekerja harus menggunakan APD ketika bekerja. Nah, si pekerjanya ini kemudian menerima stimulus itu. Oke, saya harus pakai APD ya. Nah, tapi ada responnya. Apakah pekerja cukup di stimulus tadi mungkin, oh bukan arahannya, di stimulus tadi APD penting digunakan untuk melindungi kita dari bahaya ketika bekerja. Nah, organisme menerima itu. Kemudian responnya adalah bisa saja pekerja, oh oke, APD ini bisa menurunkan resiko kecelakaan, harusnya dipakai. Tapi baru sebatas pengetahuan. Kalau sikap dia setuju, oh ya saya setuju kalau APD ini penting untuk dipakai, tapi belum bersikap. Tapi kalau respon terbuka, dia sudah melakukan tindakan, dia pakai APD. Nah, seperti itu tipikal-tipikal respon yang ada. Nah, kemudian ada juga teorinya Lawrence Green. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan perubahan perilaku seseorang. Ada namanya faktor predisposisi, faktor awalan dari individunya, kemudian ada enabling factor, faktor pendukung, dan ada reinforcing factor atau faktor pendorong. Ini adalah penelitian saya. Mungkin ini tidak membahas mengenai pekerja ya, karena yang saya lihat perubahan perilakunya ini adalah mengenai pola asuh ibu terhadap bayinya. Tapi mungkin hampir sama sebenarnya konsepnya. Jadi kalau predisposing, kita lihat bagaimana keyakinannya ibu, bagaimana pengetahuannya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau enabling, eh, kita lihat apa saja sih yang ada di situ, apa saja sarana yang mendukung agar ibu ini mau memberikan ASI eksklusif kepada si bayi. Kemudian reinforcing, bagaimana kemudian orang-orang selain ibu, orang-orang dekat ibu, misalnya suami atau keluarga yang ada di situ mendukung ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Kalau kita tarik contohnya ke pekerja, misalnya
kalian petugas HSE, kalian disuruh untuk kemudian mengawasi pekerja untuk menggunakan APD. Tapi ternyata banyak ini pekerja yang tidak menggunakan APD. Nah, itu kan menjadi pertanyaan kemudian ada apa ini? Nah, kalian boleh melakukan penelitian atau ya apa ya namanya screening singkat ke pekerja apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak menggunakan APD? Oh, ternyata pengetahuannya kurang. Berarti kalau berdasarkan teori perilaku Lawrence Green, pengetahuan harus baik dulu mengenai pentingnya APD, baru kemudian mereka mau melakukannya. Nah, kalian bisalah merencanakan, oh adanya pelatihan atau sosialisasi penggunaan APD, seperti itu. Kemudian enabling. Nah, kalian suruh orang menggunakan APD, apakah kalian menyiapkan itu? Nah, kalian menyiapkan tapi ternyata kurang. Nah, itu menjadi salah satu bentuk koreksi. Oh, berarti APD-nya harus ada dan jumlahnya harus sesuai dengan jumlah pekerja yang ada. Kemudian reinforcing. Nah, reinforcing, apakah supervisor yang ada di sana cukup ketat dalam mengawasi atau tidak? Oh, berarti kalau tidak diperketat lagi, mungkin ada program-program kalau di perusahaan ya, di perusahaan saya pernah dengar cerita di perusahaan IMIP itu, kalau misalnya ada pekerjanya tidak menggunakan APD atau misalnya melakukan pelanggaran dari aspek K3, supervisornya yang dipotong gaji. Nah, mungkin ini agak-agak apa ya, agak keras juga, tapi sebenarnya peraturan itu kemudian yang membuat si supervisor akan fokus mengawasi pekerja dalam menggunakan APD. Dan pekerja pun juga akan merasa pekerja ini yang diawasi ya. Pekerja ini juga akan merasa bersalah kalau gara-gara dia supervisornya dipotong gaji. Jadi sama-sama ini bebannya. Nah, itu kemudian jadi teori ini kemudian bisa digunakan untuk perubahan perilaku eh, dan ya apa hubungannya dengan psikologi industri karena aspek perilaku itu merupakan aspek psikologis juga. Bagaimana kita menggugah hatinya si pekerja untuk melakukan apa yang supervisor atau apa yang manajemen minta agar tercipta kondisi eh, kerja yang kondusif yang produktif seperti itu. Ini kalau di ada teori karena katanya trust atau kepercayaan itu berbanding lurus dengan ekspektasi. Jadi kalau misalnya bagus kita trust tak dan ekspektasi tak tinggi, maka pekerja akan bilang kalau kita adalah good leader. Tapi kalau misalnya trust kita bagus tapi ekspektasi tak terlalu rendah, maka pekerja juga akan menggampangkan kita. Tidak apa ya, maksudnya dia dia senang dia dipercaya tapi tidak tinggi diberikan ekspektasi, makanya I'll call you a softie, terlalu baik Ki, begitu. Kemudian kalau misalnya trustnya rendah tapi ekspektasinya rendah juga, maka itu tidak kondusif lagi. Sudah tidak ada nih kepercayaan, ekspektasi. Jadi sama-sama sebenarnya tidak ada kepercayaan dari atas ke bawah, bawah ke atas tidak ada. Kemudian kalau kepercayaannya rendah tapi ekspektasinya tinggi, nah disinilah biasa pekerja akan tertekan. Ini kemudian kalau human behavior, perilaku manusia ditentukan oleh internal perspektif internalnya dan eksternalnya. Kemudian apa yang menjadi perilaku pekerja di satu organisasi akan menjadi perilaku organisasi. Ini contoh kecil kalau di kehidupan ya. Ketika saya kuliah S2, banyak orang yang punya perilaku mereka lebih memilih jalan kaki dari tempat tinggalnya dari kosannya ke kampus. Eh, Akhirnya setelah saya melihat seperti itu dan banyak seperti itu, jadi saya juga memutuskan untuk jalan kaki. Jarak kosan ke kampus saya waktu itu sekitar sekiloan. Saya harus apa namanya menyeberang jalan raya, kemudian menyeberang rel kereta api, jalan lagi. Tapi saya enjoy. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar saya juga begitu. Jadi terciptalah kondisi, terciptalah perilaku bahwa jalan kaki itu baik ketika saya S2. Nah, berbeda kemudian ketika saya sekarang bekerja di sini, jarang orang yang jalan kaki. Makanya
eh, itu tadi ya, human behavior di satu organisasi akan menjadi penciri dari satu organisasi itu. Makanya kadang orang bilang, oh iklim kerjanya ndak bagus, orang-orangnya di sini ndak bagus. Yang awalnya dia bagus, tapi orang-orangnya ndak bagus, maka dia ikut seperti itu. Nah, disitulah psikologi industri dibutuhkan. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan instrumen-instrumen awal dulu untuk menilai. Jadi kan kita tidak bisa langsung serta-merta bikin program. Tapi kita harus tahu dulu apa sih kebutuhannya ini. Nah, itu dengan pengukuran atau assessment-assessment tertentu, baru kemudian kita nilai, baru kita berikan apa namanya rekomendasi program ke bagian manajemen. Nah, lanjut ke rekrutmen dan seleksi karyawan. Jadi kalau ini saya skip ya, nanti kalian baca. Saya sudah berikan PPT-nya ini dalam bentuk PDF di Lentera. Nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat ya, jadi ternyata rekrutmen dan seleksi itu beda. Kalau pertama harus ada perencanaan dulu, sumber daya manusia dilihat dulu jabatan apa yang kosong, kita butuhnya apa. Kalau misalnya kayak di UIN, oh mahasiswa K3 ini banyak, dosennya cuma 4. Kayaknya ini tidak sesuai ini jumlah manusia dan dosen. Makanya mungkin dibukalah, eh, seharusnya ketika misalnya ada perencanaan SDM, kita lihat kebutuhannya, demand-nya tinggi, maka eh, Kaprodi berkeputusan bahwa oh kita di CPNS ini buka em, slot untuk dosen K3 karena dosennya sedikit, mahasiswanya banyak. Beda misalnya dengan peminatan lain mungkin eh, mahasiswanya sedikit, dosennya juga sedikit, maka tidak perlu Ji karena itu sudah cukup. Karena memang jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak. Nah, direncanakan dulu, baru kemudian dibukalah rekrutmen, dibuka diumumkan kami butuh ini Em, klasifikasinya kategorinya ini. Nah itu namanya rekrutmen awal. Baru kemudian setelah proses rekrutmen orang mendaftarlah masuk, baru kemudian itu diseleksi, diputuskan siapa yang lolos, disosialisasikan, baru kemudian yang lolos ini dilatih dan dilakukan program pengembangan. Setelah mereka bekerja, dilakukan penilaian kinerja, baru diputuskan apakah dia dipromosi, ditransfer, didemosi, ataupun di PHK. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini ya, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja sampai mendapatkan calon tenaga kerja yang diinginkan. Masuk itu berkasnya, baru kemudian kita melakukan seleksi. Nah, seleksinya ini tergantung beda-beda setiap tempat. Ada yang mungkin seleksinya langsung wawancara, habis wawancara sudah cukup, atau ada juga yang panjang proses seleksinya. Kalau di CPNS kemarin itu kan berkas itu rekrutmen, kemudian diseleksilah kita, jadi yang lolos berkas kemudian diseleksi, apa namanya itu yang tes SKD ya, yang dinilai tes wawasan kebangsaan, TPA, kemudian ada bahasa Inggris nggak ya? Saya lupa. Terus kemudian, oh siapa yang melewati passing grade, maju lagi ke seleksi berikutnya, wawancara, micro teaching, psikotes. Oh, nanti setelah lulus itu baru kemudian diputuskan siapa yang diterima. Jadi ini metode rekrutmen. Jadi ada namanya rekrutmen internal, ada rekrutmen eksternal. Kalau internal itu di dalam satu lingkup itu, Ji. Perusahaan itu, Ji, mungkin ada yang dipindahkan, ada yang diangkat. Nah, itu rekrutmen juga. Tapi yang biasa dikenal adalah rekrutmen eksternal. Nah, ini seperti CPNS itu adalah rekrutmen eksternal. Kecuali mungkin P3K ya. Nah, di seleksi ini proses yang menemukan tenaga kerja yang tepat dan dianggap memenuhi kriteria. Jadi, sistem seleksi yang efektif ada dua pendekatan. Yang pertama, successive heartless selection approach. Jadi, tiap tenaga kerja ini diharuskan mengikuti prosedur seleksi bertahap. Jadi, hanya yang lolos yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Nah, ini saya alami ketika saya mendaftar di UIN. Jadi, kan itu disortir dulu. SKD dulu, siapa yang lolos SKD melewati passing grade atau dilakukanlah rankingan 3 besar sesuai dengan kebutuhan, baru kemudian melaju ke SKB. Jadi tidak semua yang SKD masuk ke SKB. SKB ini yang wawancara, micro teaching, dan lain sebagainya. Nah, dia efektif dan jumlah pesertanya tidak terlalu banyak.
Biasanya perusahaan menggunakan seperti ini, tetapi ada juga institusi yang menggunakan ini. Sistem seleksi yang kedua yaitu compensatory selection approach. Salah ini tulisan approach-nya ya. Eh, jadi kalau di sini compensatory, semua tenaga kerja yang lolos di rekrutmen tadi masuk ke proses seleksi eh, punya kesempatan mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditentukan. Jadi nanti dilihat di akhir siapa yang nilainya paling tinggi. Nah, ini saya alami ketika saya mendaftar dosen di UGM. Jadi waktu itu di UGM kita memasukkan berkas, memasukkan TOEFL harus 500 minimal, terus TPA harus 550 minimal, ijazah S2, CV dan lain sebagainya. Baru kemudian kita dipanggil yang lolos berkas ya, memenuhi persyaratan ini, lolos berkas kita dipanggil ke Yogyakarta. Kemudian saya pikir tesnya itu sistemnya eliminasi, ternyata tidak. Kita pakainya ini compensatory. Jadi semua peserta mengikuti. Jadi saya mengikuti tahap tes wawasan kebangsaannya, tes TPA-nya, tes bahasa Inggrisnya, micro teaching-nya, wawancaranya, tes apa lagi namanya itu, esai mengenai metode pembelajarannya. Jadi saya ikuti semua ini kalau tidak salah 6 rangkaian tes dan seluruh peserta juga mengikuti hal tersebut. Nanti di akhir baru diumumkan siapa yang lolos dan yang lolos ini bukan tidak disaring lagi, sudah betul-betul langsung lolos menjadi dosen UGM. Seperti itu. Nah, di sini pendekatannya lebih terjamin tetapi kurang efisien. Dia efektif sih untuk melihat keseluruhan whole kompetensi dari pelamarnya karena semua punya kesempatan yang sama untuk mengikuti semua tahapan berbeda dengan sebelumnya yang step by step. Tetapi dia tidak efisien karena peserta seleksinya pasti terlalu banyak. Jadi banyak dana yang diperlukan untuk melakukan sistem seleksi ini. Ini beberapa instrumen proses seleksi, surat rekomendasi, tes lamaran, tes kemampuan, kepribadian, psikologi. Nah, di UGM juga itu saya dapat psikotes. Terus psikotesnya itu yang apa ya, yang bikin muntah-muntah, yang betul-betul dari pagi sampai sore itu kita psikotes semua. Jadi semua psikotes itu dijalani dari koran, menggambar, menghitung. Dia kayaknya menerapkan eh, tes psikologi secara komprehensif, secara lengkap. Setelah itu ada lagi wawancara psikologis, ada lagi namanya forum group discussion-nya. Jadi panjang sekali waktu yang UGM itu. Tapi ya itu sebenarnya contoh bahwa ternyata proses seleksi itu berbeda-beda di setiap institusi, tergantung dari apa yang ingin dicapai di institusi tersebut. Ini proses seleksi, wawancara, review. Ini mungkin saya skip ya, karena tadi saya sudah ceritakan bagaimana biasanya proses seleksi. Tapi kurang lebih dua itulah yang dipegang. Kalian wawancara beasiswa pun seperti itu. Kalau yang beasiswa LPDP kemarin dia pakai tipe yang pertama tadi, yang di-cut di awal. Jadi dilihat dulu tes SKB, baru kemudian tes substantif dan lain sebagainya. Ini etika rekrutmen harus diumumkan sebenar-benarnya, ada transparansi dan akuntabilitas di situ. Kemudian ketika melaksanakan tes atau wawancara tidak dadakan, sudah dijelaskan, diumumkan jauh hari sebelumnya kapan waktunya dan di mana lokasinya. Pasca tes memberikan informasi keputusan hasil rekrutmen segera. Tidak menggantung jawaban hasil rekrutmen kepada kandidat. Biasanya kan ada waktu 1 bulan akan diumumkan hasil dari rekrutmen. Ini faktor pengambilan keputusan dalam rekrutmen, spesifikasi karyawan, jumlah karyawan yang diperlukan. Jadi ada need analisis dulu sebenarnya sebelum kita lakukan rekrutmen. Baru kemudian di mana sih dia bisa ditempatkan. Jadi setelah diseleksi biasanya ada yang sudah menerapkan kamu nanti akan kerja di bagian ini. Jadi dibatasi memang di awal kalau misalnya HRD dia harus misalnya lulusan orang ilmu komunikasi atau lulusan psikologi. Jadi difilter memang di awal, tetapi ada juga yang nanti ketika mereka lulus baru kemudian mereka tempatkan oh ini di sini, ini di sini. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya kan sudah
Penempatannya dulu saya dosen counseling, tapi ternyata karena ada need analisis di dalam suatu perusahaan, makanya saya dipindahlah ke K3. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi di institusi tempat kerja adik-adik nantinya ketika bekerja. Jadi kesimpulannya, rekrutmen dan seleksi adalah tahapan yang dilaksanakan perusahaan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas agar kondisi kerja di industri atau organisasi itu bisa kondusif, bisa produktif. Oke, sekian untuk materi pengantar hari ini. Untuk tugas individunya, ini sebenarnya bukan tugas ya, ini screening awal. Saya mau lihat bagaimana kemudian kondisi psikologis dari mahasiswa sebelum menjalankan beberapa hari ke depan mata kuliah psikologi industri ini. Nah, kalian silahkan isi kuesioner DAS 42 ini. Kuesioner ini untuk menilai bagaimana kondisi DAS itu singkatannya Depression, Anxiety, and Stress Scale. Jadi untuk menilai tingkat depresi tak, untuk menilai tingkat kecemasan tak, dan menilai tingkat stres tak. Ada 42 pertanyaan di situ, kalian tinggal jawab sejujur-jujurnya, tidak ada yang salah, tidak ada semuanya benar karena itu kondisi psikologis adik-adik sekarang ini. Kemudian untuk tugas selanjutnya di hari Senin dan Selasa hingga dengan tugas UAS ini adalah kelompoknya. Silahkan dilihat. Jadi kelompok 1 motivasi kerja dan hari Senin itu di random ya. Jadi hari Senin jam 9 sudah terkumpul nih PPTeta di Lentera. Sudah ada nih itu linknya saya berikan. Sudah ada nih lamannya saya buka di Lentera. Silahkan kalian rajin-rajin cek Lenteranya. Nah ini kelompoknya kalian bikin PPT. Kemudian, setiap kelompok cari materi yang sesuai. Kalian bikin PPT saja, bukan paper ya. Cukup PowerPoint ataupun infografis, terserah sebagai bahan presentasi. Kalian harus cari, misalnya motivasi kerja, cari materi tentang motivasi kerja. Kemudian harus juga cari contoh kasus dari artikel penelitian terkait dengan motivasi kerja. Untuk lihat best practice-nya seperti apa, implementasi motivasi kerja seperti apa. Kemudian, coba cari juga kuesioner yang mengukur materi yang diberikan. Jadi misalnya materi tak motivasi kerja, coba Kibeng cari kuesioner di internet ataupun deskripsinya seniornya terkait dengan motivasi kerja untuk melihat apa-apa saja sebenarnya yang diukur ketika kita mau melihat tingkat motivasi kerja seorang pekerja. Nah, itu yang akan kalian presentasikan di hari Senin dan Selasa. Aturan presentasinya, eh, peserta ketika mahasiswa ketika presentasi tidak boleh bawa HP. Kalau catatan boleh, tapi jangan lihat HP. Nanti kalian buka HP kalau misalnya sesi Q&A atau tanya jawab. Tapi ketika presentasi usahakan kalian eh, pede dulu dengan dirinya atau kalau misalnya kalian butuh bantuan boleh dengan catatan-catatan kecil. Semua kelompok, anggota kelompok harus terlibat aktif dalam pengerjaan dan pemaparan materi. Jadi materinya yang disampaikan dibagi secara merata untuk setiap anggota kelompok. Dan deadline-nya Senin di Lentera dikumpul jam 9 dan kita juga akan mulai presentasi insya Allah jam 9 di hari Senin. Ini aspek penilaiannya ada penilaian kelompok 60% dan individu 40%. Kalau kelompok kerjasamanya bagaimana? Cepat juga jawab pertanyaan semua. Eh, Tepat waktu jika dikumpulkan. Instrumennya yang dicari tadi kuesionernya sesuai enggak? Artikelnya tidak pitikanak-kanai jika. Kalau misalnya dia motivasi kerja, jangan sampai dia cari produktivitas kerja di artikel. PPT-nya menarik dan informatif. Kemudian individu, bagaimana penguasaan materi setiap mahasiswa, bagaimana artikulasi dan intonasinya ketika dia menyampaikan materi tersebut, bagaimana attitude-nya, dan bagaimana kemudian keaktifannya ketika mereka bertanya ataupun ketika mereka menjawab pertanyaan. Ini untuk menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari setiap mahasiswa. Nanti itu dijumlahkan dan itu yang menjadi nilai akhir kalian untuk tugas presentasi ini. Oke, saya kira demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Eh, Selamat bekerja. Saya tahu kalian punya banyak beban juga dari mata kuliah sebelumnya. Informasi dari Bu Lilis, kalian masih akan turun lapangan lagi. Nanti kita kondisikan bagaimana. Eh, tapi tetap semangat saja. Insya Allah semoga kalian betah di K3 dan merasa bahwa oh tidak salah mak ini di K3 cocok mak saya di K3 banget Kak kayaknya ini.
Oke, sampai bertemu di hari Senin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.